Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Oke, video kali ini gue tidak akan membahas yang macam-macam lah ya. Kita nyari yang lagi happening aja gitu, yang lagi viral aja. Dan menurut tim gue itu ada beberapa yang lagi viral gitu ya. Ada yang membuat ngakak katanya, ada yang membuat teriris-iris hatinya. Wah, teriris-iris hatinya seperti apa ini ya? Oke, kita langsung aja untuk berita yang lagi viral ini. Berita yang pertama yaitu viral 2 bocah wanita dan sepeda motornya tersangkut di atap rumah warga. Kok bisa sih? Ini lagi oh, ini kayaknya gue pernah lihat deh. Ini katanya lagi ngabuburit kalau nggak salah ya. Lagi ngabuburit kok bisa nyangkut di atap rumah warga gitu. Dan gue yang bikin gue kagetnya itu kok bisa loncat ke sini gitu ya. Dan katanya ada videonya nih. Ntar dulu ya, kita review dulu nih beritanya. Oke, kita analisis lagi. Kita analisa dulu. Mungkin ini atap rumahnya bisa jadi sejajar dengan jalan yang dia lalui. Atau mungkin dia lagi bawa motor tiba-tiba kaget, terus gasnya ketarik gitu ya. Gas motornya ini ketarik, tiba-tiba loncat aja gitu ke situ. Bisa jadi ini. Tapi yang gue takutkan itu kalau di dalam rumahnya ini ada korban nggak sih gitu. Maksudnya korban di bawahnya gitu ya. Korban di dalam rumahnya. Apakah pengisi rumahnya kosong? Atau enggak di dalam rumahnya tiba-tiba kaget, hah, ada motor di atas atap ini. Bagaimana? Mungkin takutnya ini lagi tiba-tiba kan lagi buka puasa gitu. Lagi buka puasa jedar. Waduh. Pas ngelihat ya, yang di dalam rumah itu pas ngelihat, wah, ini bocah 2 orang ngapain motoran di atap rumah gue gitu ya. Apakah nggak ada jalan lain gitu ya? Bisa-bisanya genteng gue hancur. Oke, kita lihat videonya ya. Itu analisa ya, itu analisa dari gue. Coba kita lihat videonya, let's go. Iya bener ini. Astagfirullahaladzim. Neng, lu ngapain di situ, Neng? Ya Allah. Tuh kan, bener analisa gue ini. Ini rumahnya ini tuh sejajar dengan jalan gitu, atap rumahnya. Jadi kayak di kampung gue gitu. Jadi di atas jalan, di bawahnya lagi ada rumah warga gitu. Jadi sejajar dengan jalan. Dan tapi kalau menurut gue sih kayaknya nih cewek 2 orang ini mungkin ada yang ngagetin dari belakang atau enggak ngagetin dari samping, tiba-tiba ngeng gitu. Terus loncat ke atap rumah orang. Dan di dalam rumahnya, wow, ada motor dealer masuk gitu ya. Tapi ini lucu sih. Kok bisa ya? Ya ampun. Coba kita putar lagi videonya ya, penasaran gue. Ini kayaknya lagi ngabuburitnya, lagi semangat-semangatnya nih. Ngabuburit, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba jedar ke rumah atap orang. Mudah-mudahan 2 cewek ini nggak kenapa-napa ya. Takutnya kan kakinya kena genteng atau apa gitu ya. Tapi ini kepalanya udah masuk atap rumah banget ini.
dan ban belakangnya itu kayak ngerem gitu, kayak ngerem kena, nggak tahu kena atap rumah yang kayak bambu-bambunya gitu, plafonnya mungkin ya, jadi kayak jedar gitu. Aduh, udah ada aja sih Neng, aduh. Oke, untuk video yang kedua ataupun berita yang kedua kita bahas langsung saja. Oke, Prias di Sukabumi terluka diduga dianiaya ortu pengantin saat tagih hutang. Wow, dianiaya ortu pengantin saat tagih hutang, dan korbannya ini adalah Prias pengantin. Coba kita lihat videonya. Ini darah kali ya? Lokasinya dibunuh. Astagfirullahaladzim. Gak gini. Oke, kita analisa kembali. Menurut gue sih kayak mungkin pas pas lagi hajatan gitu kan, terus tiba-tiba ngundang perias untuk merias anaknya, ataupun anaknya yang manggil tukang perias ke rumahnya buat ngedangdanin dia. Mungkin kalau lagi, ini kan pengantin ya, lagi pengantenan gitu kan, kok bisa ini ya, maksudnya kayak gue pengen nanya gitu, kalau emang perias-perias pengantin itu apakah bisa dihutang dulu gitu, terus pas sudah acara baru dibayar, apakah tidak gitu ya? Soalnya yang gue tahu tuh, kita ngebooking salah satu perias pengantin, terus kita ngasih ngasih DP-nya, atau enggak misalkan langsung dilunasin bisa gitu. Tapi takutnya ini tuh mungkin si orang tua ini tuh, si orang tua anaknya ini punya sangkutan kepada seseorang gitu kan, yang notabene-nya dia itu merupakan perias pengantin gitu. Bisa jadi kali ya. Jadi profesinya ini perias pengantin gitu, yang dihutangi sama bapaknya ataupun sama orang tuanya gitu. Tapi kalau misalkan ini perias pengantinnya dihutang dulu gitu kan, terus nanti sesudah acara dibayar ini, dan melakukan hal yang kurang pantas gitu ya, ini tuh sangat-sangat disayangkan gitu. Yang pertama, si pengantinnya ini bisa jadi kayak malu, aduh kok jadi kayak gini ya gitu. Terus dari misalkan mungkin dari besannya atau apa, malu gitu kan. Jadi buat orang-orang tua ini, pesan gue itu ya, kalau memang kalian tidak punya biaya yang cukup, jangan memaksakan untuk membuat pesta yang berlebihan gitu. Ya cukup sederhana aja gitu. Yang penting kan selamat gitu. Yang penting samawa gitu si pengantinnya nih. Jadi kalau kayak gini kan siapa ya juga yang mau tanggung jawab kan. Kalau dituntut, lu juga yang repot gitu, maksudnya yang melakukan hal kayak gitu yang repot. Lu dituntut ke polisi, iya, hutang lu ikut tersangkut juga, hutang-hutang lu gitu. Ini benar-benar wah, lagi viral banget nih berita-berita ya. Jadi melakukan hal kayak gini tuh kalau memang tidak mampu gitu ya. Kalau memang tidak mampu, yang jangan maksain lah gitu ya. Kasihan, mereka itu profesinya perias pengantin ataupun nyari rezekinya di situ, tiba-tiba dapat klien yang kayak gini tuh gimana gitu. Udah gitu memotong rezeki orang, kalau kayak gini tuh mereka takutnya besoknya punya job lagi atau gimana lagi kan, terhambat gara-gara diperlakukan seperti ini gitu.
Nauzubillah sih ini. Terima kasih ya